Dan ini berhubungan dengan Gibran. Tetapi kemarin itu ditunda. Alasan penundaannya begini. Ini tadi malam ada berita tertutup ya seputar bocoran dari putusan PT UN. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang PT UN yang menunda membacakan putusan dari gugatan PDIP. Dan ini berhubungan dengan Gibran. Tetapi kemarin itu ditunda. Alasan penundaannya begini. Ini tadi malam ada berita tertutup ya seputar bocoran dari putusan PT UN. Jadi begini. PT UN itu ditunda sampai tanggal 24 Oktober. Jadi putusannya nanti dibacakan tanggal 24 Oktober karena ini ada berhubungan dengan Gibran. Ya, jadi PT UN itu dan jajarannya itu sudah pintar sekarang. Jadi mereka itu menunggu Pak Jokowi lengser. Karena kalau saat ini Pak Jokowi masih memegang kekuasaan ya, secara undang-undang Pak Jokowi masih berkuasa penuh. Tapi nanti setelah 20 Oktober sudah lepas, Pak Jokowi sudah tidak ada kekuasaan apa-apa. Oleh karena itu PT UN itu membacakan putusannya nanti tanggal 24 Oktober. Karena apa? Karena Jokowi sudah tidak punya kekuasaan apa-apa. Sedangkan putusan yang akan dibacakan oleh PT UN itu berhubungan dengan Gibran. Besar kemungkinan Gibran akan batal dilantik. Kalaupun Gibran tetap dilantik, maka akan ada proses-proses hukum. Proses-proses hukum itu tentunya dari awal pencalonannya Gibran sampai dengan akun Fufu Fafa ya, itu yang akan menghambat, yang akan menjadi masalah baru buat Gibran ya. Dipastikan nanti Gibran tidak bakal jadi wapres, kira-kira seperti itu. Semoga berita ini adalah benar. Jadi tadi malam itu ada beberapa elit-elit politik itu yang membahas secara tertutup. Nah kebetulan ini ada bocoran videonya sehingga saya menonton, tetapi ketika saya mau download videonya sudah dihapus kayak gitu. Mudah-mudahan berita ini benar. Jadi PT UN itu akan membacakan putusan tanggal 24 Oktober besok, menunggu Pak Jokowi lengser dulu. Jadi kalau ketika Pak Jokowi lengser itu kan bisa dikatakan tidak ada kendala, karena ini kan hubungannya untuk membatalkan Gibran menjadi Wapres Prabowo, kira-kira seperti itu. Dan semoga berita ini adalah benar ya, kita doakan saja semoga benar dan nanti akan menjadi nyata kalau Gibran tidak akan menjadi Wapres. Nah terus nanti ketika Gibran tidak jadi Wapres, kira-kira siapa Wapres untuk pengganti Gibran? Nah nanti itu Pak Prabowo sendiri yang memilih sesuai kriteria dan kinerja. Nanti Pak Prabowo sendiri yang akan memilih wapresnya, kira-kira seperti itu. Yang muncul saat ini yang beredar itu antara Mbak Puan, itu pasti itu yang saat ini beredar, sama Pak Ganjar Pranowo, kira-kira seperti itu. Kalau nama Anies itu nggak ada. Kalau nama Anies itu hanya viral di sosial media saja. Kalau di dunia nyata itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kayak gitu. Kalau yang diinginkan Prabowo ya untuk menjadi wapres pengganti Gibran, kira-kira antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau Ganjar sendiri besar kemungkinan kalaupun ditunjuk pasti tidak bakal mau. Karena yang Ganjar inginkan itu menjadi oposisi. Oposisi bukan berarti memusuhi pemerintah, tetapi mengawal pemerintah, kira-kira seperti itu. Kerjasama, hanya saja Pak Ganjar lebih memilih di luar pemerintahan. Jadi bisa kerjasama dengan yang sedang bertugas di pemerintahan, itu kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman jangan salah, menjadi oposisi itu bukan berarti merecoki pemerintahan, itu enggak seperti itu. Menjadi oposisi justru mengawal jalannya pemerintahan di era Prabowo, kira-kira seperti itu. Dan untuk pertemuan Prabowo dan Megawati ini tinggal menghitung hari, tinggal beberapa hari lagi di salah satu restoran, kira-kira seperti itu. Terus hubungannya ini juga dengan pembatalannya Gibran menjadi Wapres. Ada hubungannya juga dengan membahas tentang putusan di PT UN. Pertemuan Prabowo dan Megawati itu tinggal beberapa hari lagi. Alasan pertemuan Prabowo dan Mega itu salah satunya yaitu Prabowo menginginkan PDI Perjuangan mengawal pemerintahannya, entah itu gabung di
koalisi ataupun di oposisi. Yang pasti Prabowo bisa dikatakan minta dilindungi. Karena apa? Karena PDI Perjuangan itu partai terbesar di Indonesia, di urutan nomor 1. Kemarin juga menang pileg, menang di pilpres juga menang. Itu partai PDI Perjuangan, walaupun jagonya kalah, tetapi kan partainya memiliki suara nomor 1, suara paling tinggi. Yang nomor 2 itu Golkar. Jadi ini nanti ya, untuk menjaga-jaga kemungkinan partai Golkar dengan cawe-cawenya Jokowi setelah lengser akan ada manuver-manuver baru. Oleh karena itu Prabowo mengajak PDI Perjuangan untuk bergabung ataupun mengawal pemerintahannya supaya melindungi dari manuver partai Golkar, kira-kira seperti itu. Ya, manuver dari partai Golkar kan bisa juga nanti akan ada kudeta dan lain sebagainya. Apalagi beberapa hari yang lalu itu kan Kaisang secara tidak sengaja ngomong katanya mau mengkudeta Prabowo, kira-kira seperti itu. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini segini aja dulu. Semoga video ini menjadi informasi ataupun hiburan. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar.